Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Baik, pada pertemuan hari ini atau materi pada hari ini kita akan belajar tentang materi dari pemanasan global. Nah, apa sih komponen atau materi yang ada di pemanasan global itu? Baik, ada 5 komponen materinya. Yang pertama yaitu efek rumah kaca. Kemudian kita akan belajar tentang pengertian pemanasan global. Kemudian ada penyebab pemanasan global, dampak pemanasan global, dan yang terakhir adalah usaha-usaha menanggulangi pemanasan global. Jadi ada 5 ya yang akan kita pelajari. Baik, yang pertama kalian bisa lihat di situ ada gambar apa? Nah, di situ ada gambar rumah kaca. Jadi, kita akan belajar tentang efek dari rumah kaca. Nah, efek dari rumah kaca adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer bumi memerangkap panas. Jadi, prosesnya tuh seperti ketika radiasi sinar matahari mengenai permukaan bumi, maka akan menyebabkan bumi menjadi panas. Radiasi panas bumi akan dipancarkan lagi ke atmosfer. Panas yang kembali dipantulkan oleh bumi terhalang oleh polutan udara, sehingga terperangkap dan dipantulkan kembali ke bumi. Proses ini akan menahan beberapa panas yang terperangkap, kemudian menyebabkan suhu bumi meningkat. Akibatnya, bumi tetap menjadi hangat dan suhunya semakin meningkat. Nah, jadi itu tadi ada pengertian dari efek rumah kaca dan bagaimana sih prosesnya. Kalian bisa pahami. Lanjut. Nah, dari gambar ini pasti sudah tahu ya, itu adalah gambar dari apa? Dari pemanasan global. Apa sih pemanasan global itu? Nah, jadi pemanasan global adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap, serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi. Jadi global warming atau pemanasan global itu adalah gambaran peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan. Berbagai aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil, penebangan dan pembakaran hutan untuk pengalih fungsian menjadi lahan pertanian, pemukiman dan industri. Nah, itu juga menyumbangkan CO2 atau karbon dioksida ke atmosfer dalam jumlah yang banyak. Nah, jadi meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida itu juga akan tambah lagi menambah dan mempengaruhi kadar panas bumi. Jadi kalian perlahan-lahan untuk mengurangi aktivitas yang akan menyebabkan si global warming ini tadi. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut, kita akan bahas lagi tentang penyebab pemanasan global. Apa sih penyebab pemanasan global itu? Jadi penyebab pemanasan global itu bisa dari pembakaran bahan bakar fosil, kemudian penebangan hutan yang dapat meningkatkan karbon dioksida itu ke atmosfer, juga
efek dari rumah kaca itu tadi. Kontribusinya sangat banyak ya kalau dari efek rumah kaca itu. Lanjut, kita akan melihat lagi usaha-usaha menanggulangi pemanasan global. Apa aja sih usaha-usahanya? Nah, yang pertama, menggunakan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan batu bara, gasolin, kayu, dan bahan organik lainnya. Kemudian yang kedua, ada meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan. Yang ketiga yaitu mengurangi deforestation. Yang keempat, mendukung dan turut serta pada kegiatan penghijauan. Nah, bisa dilihat ya, itu tadi beberapa usahanya. Sekarang kita masuk ke dampak pemanasan global. Nah, apa sih dampak yang sudah kita rasakan dari pemanasan global? Yang pertama yaitu temperatur bumi menjadi semakin tinggi. Nah, di beberapa wilayah mungkin temperaturnya menjadi lebih tinggi dan di wilayah lainnya mungkin tidak. Jadi tidak semua temperatur di wilayah bumi itu sama. Kemudian ada apa lagi? Tingginya temperatur bumi dapat menyebabkan lebih banyak penguapan dan curah hujan secara keseluruhan. Tetapi masing-masing wilayah akan bervariasi. Beberapa menjadi basah dan bagian lainnya kering. Ada apa lagi? Oh, ada mencairnya glasier. Nah, ini menyebabkan kadar air laut meningkat. Begitu pula dengan daratan pantai yang landai. Lama-kelamaan akan mengalami peningkatan akibat penggenangan air karena mencairnya si glasier ini tadi. Ada apa lagi ya? Hilangnya terumbu karang. Jadi ada sebuah laporan tentang terumbu karang yang dinyatakan bahwa dalam kondisi terburuk. Populasi karang akan hilang pada tahun 2100 karena meningkatnya suhu dan pengasaman laut. Sebagaimana diketahui bahwa banyak spesies lain yang hidupnya bergantung pada terumbu karang. Nah, itu tadi ada 4. Sekarang yang kelima ada kepunahan spesies. Jadi kepunahan spesies ini yang semakin meluas. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam majalah Nature, peningkatan suhu dapat menyebabkan kepunahan lebih dari 1 juta spesies. Sampai saat ini, hilangnya spesies semakin meluas dan daftar spesies yang terancam punah terus berkembang dan bertambah tiap harinya. Lanjut, ada kegagalan panen. Jadi kegagalan panen besar-besaran menurut penelitian terbaru terdapat 90% kemungkinan bahwa 3 miliar orang di seluruh dunia harus memilih antara pergi bersama keluarganya ke tempat yang beriklim baik atau kelaparan akibat perubahan iklim dalam kurun waktu 100 tahun. Ada apa lagi ya? Ada penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon ini adalah salah satu lapisan atmosfer yang berada di dalam lapisan stratosfer, yaitu sekitar 17 sampai 25 km di atas permukaan bumi. Lapisan inilah yang mengandung bumi, yang melindungi bumi dari bahaya radiasi sinar ultraviolet atau UV. Berdasarkan pengamatan satelit, diketahui bahwa lapisan ozon secara angsur-angsur mengalami penipisan sejak pertengahan tahun 1970. Jadi semakin lama lapisan ozon kita ini semakin menipis karena adanya apa? Karena adanya pemanasan global atau global warming. Baik, Ibu kira cukup sekian penjabaran dari Ibu pada materi hari ini.
Ibu ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata. Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.